Irwanto, bisa dijelasin sidang ditunda atau seperti apa, Bang? Sidang hari ini, Bang? Ya, hari ini sebenarnya ya saya agak kecewa juga ya sebenarnya. Kami ini agak kecewa juga karena yang kita gugat ini kan tinggalnya di Jakarta Selatan, ya sama-sama satu wilayah. Kenapa kok kita tidak hadir gitu kan? Nah, terus juga isi gugatan kami ini kan sebenarnya bukannya gugatan biasa aja. Ini sangat penting, luar biasa. Kenapa? Karena terkait dengan nasib 8 terpidana yang ada di Cirebon. Makanya tadi ketika majelis hakim meminta ditunda 2 minggu, kami nggak setuju. Kami minta seminggu. Kenapa? Ya karena tadi kan gugatan kami ajukan ini ya harapan kami bisa digunakan sebagai novum. Karena yang namanya novum sebenarnya inilah sebenarnya novum itu. Novum itu ada 2 syaratnya. Yang pertama, belum pernah digunakan di persidangan. Kalau seandainya novum ini digunakan pada saat persidangan 2016 yang lalu, ini bisa mengubah putusan. Udah nggak salah lagi, novum itu adalah handphone dan CCTV. Nah, jadi kami sangat menyayangkan kenapa Mabes Polri, ya artinya Pak Kapolri ya, tidak mengutus siapa wakilnya bisa hadir di sini agar kami pengen tahu juga, agar bisa menjawab apa sih sebenarnya yang terjadi di di Mabes Polri ini gitu kan. Tapi ya sudahlah, kita ikuti ya. Jadi sidang nanti 1 minggu tanggal 7 Agustus kita sidang kembali. Ada alasan, Bang, kenapa nggak hadir mungkin? Ya nggak ada alasan, nggak ada kabar dan beritanya. Ya justru makanya yang tadi kami katakan bahwa ya kami agak kecewa gitu. Kenapa? Karena kok kita bisa hadir? Alasannya apa? Ya kalau tadi dikatakan tadi saya juga sepertinya menolak kan ketika majelis hakim mengatakan bahwa jurusita sekian orang ini. Ya kalau kira-kira kurang jurusita ya rekrut aja jurusita, negara bayar kok. Ya sama juga kan Mabes Polri. Kan banyak gitu ya di Mabes Polri personilnya kan. Apalagi bidang hukumnya. Ya idealnya datanglah ke sini kan, biar kita Mabes Polri ya sampaikanlah apa masalahnya, sampai itu belum dibuka ya, kita pengen tahu alasannya kenapa. Kita kan berharap adanya kebenaran terungkap. Ya, bagaimana kita mau mendapatkan keadilan, kebenarannya belum terungkap, kita berharap udahlah buka aja kan. Begini loh, saya kemarin melihat sidangnya seperti itu Aldi ya, saya nontonnya sampai nangis tuh. Bagaimana dia menceritakan apa yang dia alami 2016 yang lalu kan. Makanya kita di sini kumpul ini yang dalam rangka apa? Dalam rangka agar kebenaran itu terungkap lah. Apa sih sebenarnya terjadi 2016 yang lalu itu. Bang, merasa diremehkan nggak sih, Bang, atau gimana, Bang? Atau biasa di ini, Bang? Ya kalau kami sih tidak merasa diremehkan ya. Cuma artinya gini loh. Sebagai penegak hukum, apalagi ini kan Kapolri ya, Mabes Polri. Ya sebenarnya sih kalau menurut saya yang menjatuhkan harga diri ya mereka sendiri, bukan kami ya kan. Apalah artinya kami ini kan hanya tukang udah biasa aja. Justru ya Mabes Polri yang kita artinya pusat ya, pusatnya Mabes ya, markas besarnya kok tidak hadir digugat. Apalagi ini kan jaraknya dekat, masa nggak bisa hadir. Kalau kami jujur aja, harga diri kami nggak jatuh, justru harga diri mereka inilah yang jatuh gitu dengan tidak hadirnya seperti ini. Kan ini ditonton oleh masyarakat seluruh Indonesia nanti ini. Kenapa Pak Kapolri nggak hadir? Kenapa gitu? Bang, tapi surat pemanggilannya sudah sampai di Kapolrinya atau gimana nih, Bang? Ya kalau surat panggilan pasti sampai, nggak mungkin nggak sampai. Kan ada jurusitanya. Jadi jurusita itu ketika ngasih, kan dia ada tanda terimanya. Ketemu dengan siapa. Terus juga Mabes Polri kan gampang nyari alamatnya. Bukannya nyari orang jual telur di mana gitu, orang jual beras di mana, kan enggak. Mabes Polri masa nggak ketemu alamatnya kan, artinya pasti sampai, surat panggilan pasti sampai. Nah permasalahannya tinggal sikap mereka menyikapinya aja gitu. Apa sih yang membuat PD menggugat Kapolri ini, Pak? Kalau kita ini sangat pede sekali ya, teramat sangat pede sekali. Kenapa? Yang pertama, keadilan itu milik seluruh rakyat Indonesia. Ya, pastikan dulu bahwa keadilan itu adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Nah, siapa yang menegakkan keadilan itu? Penegak hukum. Siapa penegak hukum itu? Advokat, jaksa, hakim, polisi. Artinya kami ini penegak hukum nih. Artinya sudah kewajiban kami menegakkan hukum. Nah, terus kenapa kami gugat Pak Kapolri? Karena di dalam undang-undang itu, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 itu, Kapolri adalah pimpinan ya Kepolisian Republik Indonesia dan penanggung jawab terhadap penyelenggaraan fungsinya kepolisian. Nah kalau seandainya kami melihat ada
barang yang disita, ada barang diamankan, tidak dibuka, berarti fungsi kepolisian nggak berjalan. Fungsi kepolisian itu apa? Mengungkapkan kebenaran. Barang disita itu apa tujuannya? Dibuka, biar masyarakat tahu benar nggak 8 terpidana ini janjian, mempersiapkan batu, mempersiapkan bambu, mau ngelempar orang dan lain sebagainya. Buka dong. Terus CCTV yang ada buka juga. Nah, itu Pak Rudiana kemarin ngomong katanya ada sempat membuka. Tapi kenapa nggak diungkapkan di pengadilan? Ungkapin dulu di pengadilan apa isinya. Biar kita juga tidak mau kita membela ya. Kami dari awal bukan membela 8 terpidana, bukan. Kami ini menginginkan kebenaran terungkap. Kalau handphone dan CCTV itu mengarah kepada 8 terpidana, memang mereka pelakunya, ya silakan hukum aja. Cuma permasalahannya masa tega-teganya mau hukum orang, kebenarannya nggak diungkap. Ini bagaimana ini hakim-hakim kita ini udah nggak waras gitu loh. Ada orang berbuat sudah nyata-nyata bebas. Ada orang yang alat buktinya tidak mengarah seumur hidup orang sampai sekarang. Kita kan sama-sama lah. Itu kalau seandainya kita nonton kemarin sidang di Cirebon, kalau seandainya kita nggak meneteskan air mata, berarti hatinya itu saya pertanyakan, punya hati nggak orang ini? Berapa alat bukti yang dipersiapkan nanti kira-kira? Kalau seandainya alat bukti ya, kami ini sebenarnya jujur aja, sebenarnya minim alat bukti kami. Cuma ya, kalau bicara kebenaran, justru sebenarnya alat bukti kami banyak. Kenapa? Alat bukti itu ada di penyidik. Iya kan? Nggak ada di kami nih. Tapi saya mengingatkan nih kepada pihak polisian, jangan bicara masalah hak. Saya kan berhak melakukan penyitaan. Iya berhak Pak. Bapak berhak melakukan penyitaan. Tapi bersama dengan hak ada kewajiban. Apa kewajibannya? Buka. Kalau Bapak tidak mau buka, jangan menyita. Orang sudah melakukan penyitaan. Iya itu hak. Saya hormat sama Pak polisi itu, punya hak yang melakukan penyitaan. Iya benar. Tapi jangan lupa Pak, ya hak dan kewajiban itu selalu berjalan beriringan. Kalau punya hak melakukan penyitaan, punya kewajiban juga untuk membuka. Jadi kalau seandainya disita, diamankan barangnya, terus nggak disita, apalagi sampai tahu isinya, ya mohon maaf aja, kami menduga jangan-jangan ya ada penyidik yang menyembunyikan kebenaran. Nah, saya sudah katakan nih, sekarang ini terbelah menjadi dua. Apalagi kemarin ada yang preskon, ada yang gini macam-macam nih. Sekarang makin jelas ya, ada dua kelompok itu makin jelas. Makin memperkuat kami menyimpulkan bahwa sekarang dibagi dua kelompok. Ada kelompok yang benar-benar berjuang untuk mengungkapkan kebenaran, ada kelompok yang berjuang juga menyembunyikan kebenaran. Jadi alat bukti apa yang membuat penggugat yakin gitu? Nah, alat buktinya apa? Yang pertama nih, sudah jelas di dalam putusan ada 6 handphone yang disita. Itu alat bukti itu kan? Kenapa nggak dibuka? Ada CCTV yang diamankan. Polisi sendiri menjadi saksi ya, menjadi saksi di pengadilan mengatakan CCTV sudah kami amankan ada, tapi belum dibuka. Saya nggak habis pikir gitu. Waktu disita tanggal berapa? Kan pemberkasan, terus menyerahkan ke jaksa sampai persidangan kan lama waktunya. Nggak langsung disita langsung di pengadilan, enggak. Lucu kalau ada polisi dia ada di persidangan mengatakan bahwa iya ada CCTV tapi belum dibuka. Diamankannya sudah berapa bulan yang lalu, tidak dibuka, kan lucu. Jadi kalau bicara alat bukti, yang pertama nih, kalau alat bukti dari kami, tadi kita sudah tanya tuh, ada nggak legal standing kami kasih tadi, bahwa Barisan Advokat Bersatu ini terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, ada akta pendiriannya. Jadi legal standing kami jelas. Nah, kemarin tuh ada aki-aki tuh kalau salah ya, ada aki-aki yang mengomentari katanya membongkar kebohongan Herwanto. Tapi saya nggak marah, nggak. Namanya udah aki-aki kan. Aki-aki kan namanya udah kadang-kadang lupa kan. Kadang-kadang bawa pakai kacamata pun dia nanya kacamata di mana. Ya, bawa tas ya, lupa tasnya di mana. Namanya udah aki-aki. Nah, cuman saya bilang nggak masalah lah, saya bilang karena udah aki-aki. Kalau kita ini masih fresh. Kita masih fresh banget nih, daya ingat kami masih oke lah. Jadi yang pertama kami menjelaskan legal standing kami jelas. Nggak mungkin lah kita tidak punya legal standing, kita berani gugat Pak Kapolri, nggak mungkin. Gitu. Kalau legal standing hubungannya dengan 6 terpidana mati itu? Iya kan tadi saya bilang dasarnya dulu, makanya kalau bicara hukum dulu dasar dulu. Keadilan itu milik seluruh Indonesia bukan? Ya pasti keadilan itu milik seluruh Indonesia. Nah tugas menegakkan keadilan ini siapa? Penegak hukum. Siapa penegak hukum itu? Advokat, jaksa, hakim, polisi. Nah kami tergabung di dalam organisasi advokat.
artinya isinya ini adalah penegak hukum semua. Ada legal standing nggak? Ada legal standingnya. Nah, tujuan kami untuk mendapatkan gugatnya apa? Untuk mengungkapkan kebenaran agar apa? Agar lahirlah keadilan. Nah, jadi intinya itu kami ingin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira seperti itu. Bang, merasa dipersulit nggak sih untuk hari ini, Bang? Sepertinya tadi juga ada beberapa berkas juga yang harus diperbaiki dan segala macamnya. Ini bagaimana, Bang? Agak sebenarnya bukan diperbaiki ya. Jadi karena tadi dia membaca susunan pengurus. Nah, susunan pengurus kan ada yang sekarang sidang di Cirebon. Salah satunya sekjennya sidang Cirebon. Nah, cuma karena ada beberapa nama yang tidak masuk di dalam akte, tapi ada di dalam gugatan. Sehingga majelis hakim tadi minta agar saya memberikan kuasa kepada mereka. Nggak apa-apa, itu nggak masalah. Nah, cuma kalau tadi yang agak menurut saya kurang kurang wise ya tadi, menurut saya kalau dia tahu gugatan ini isinya apa, tujuannya itu apa, saya malah rencananya tadi bukannya diundur seminggu, kalau perlu sidangnya seminggu 2 kali. Makanya tadi saya langsung upload jadwal sidang. Itu kan jadwal sidangnya ada yang 2 minggu, ada yang seminggu. Ngapain gitu 2 minggu seminggu? Kalau perlu seminggu 2 kali. Kenapa kami tak buru-buru? Ini kan terkait dengan nasib orang nih. Ada sekarang nih 8 orang yang disebut dengan narapidana. Bahkan ada yang sedang menjalankan hukuman, bahkan seumur hidup loh. Artinya sampai mati dia di penjara nih. Nah, ada 7 orang di dalam penjara yang menunggu ya hidupnya itu di penjara aja sampai mati. Nah, sekarang kita berusaha nih ya, kalau memang orang ini tidak bersalah, buka itu handphone sama CCTV biar orang ini bebas. Masa kita sama-sama menyaksikan ada 7 terpidana yang tidak tahu dia pelakunya atau bukan sampai mati dia di penjara. Kan gila itu namanya. Artinya 6 terpidana mati itu bila ingin melakukan bukan mati, seumur hidup. Seumur hidup, bila ingin melakukan upaya hukum luar biasa atau PK, ya. Apakah gugatan ini satu-satunya novum gitu Pak? Kalau menurut kami satu-satunya novum adalah handphone dan CCTV. Makanya saya juga menyampaikan ke masyarakat, udahlah bantu kami ya agar memberikan dukungan pada kami gugatan ini agar dikabulkan. Kenapa agar dikabulkan? Inilah satu-satunya biar agar orang ini keluar. Jawab tuh kemarin tuh, waktu tim penasihat hukumnya Sakata mengajukan novum, semuanya ditolak sama jaksa. Ini sudah pernah digunakan, ini sudah pernah digunakan, ini sudah pernah. Memang saya tidak menyangkal itu. Cuman permasalahannya bagaimana orang mau menemukan novum, novumnya sendiri dikuasai oleh penyidik. Kan ada penguasa penyidik sekarang. Makanya kita minta di sini, buka di sini. Biar apa? Biar masyarakat tahu kejadiannya seperti apa gitu loh. Masa kita ini sebagai penegak hukum yang disumpah pakai kitab suci mau menegakkan hukum, masa kita dianggap nanti orang menganggap bahwa kita ini sebagai penegak hukum menyembunyikan kebenaran. Nggak cukup rapper aja misalnya Pak? Rappernya dari mana dasarnya? Ya penyitaan itu. Iya, penyitaan itu kan sah atau tidaknya penyitaan. Ya, andai kata kami ngajukan peradilan nih, sekarang permasalahannya CCTV nggak disita loh. CCTV itu nggak disita ya, yang disita adalah 6 handphone. CCTV nggak disita. CCTV itu gini, barang yang disita itu ada syaratnya. Yang pertama, barang yang disita itu pertama kalau dia digunakan untuk melakukan kejahatan. Kalau barang itu dipersiapkan untuk melakukan kejahatan, barang hasil kejahatan itu boleh disita. Kalau barang tidak terkait dengan kejahatan, contohnya CCTV. CCTV apa? Dipergunakan buat kejahatan enggak? Hasil kejahatan enggak? Dipergunakan untuk melakukan kejahatan enggak? Itu berarti nggak boleh disita dong. Nah, kalau mereka sudah mengamankan itu nggak mau dibuka, kembalikan aja ke pemiliknya. Indomaret pemiliknya, kembalikan aja ke Indomaret. Punya perumahan, kembalikan ke perumahan. Ngapain dia mengamankan itu nggak dibuka? Ya kan kita akhirnya menduga, jangan-jangan kalian ini berada di pihak yang menyembunyikan kebenaran. Simpel aja. Bang, optimis nggak sih Bang untuk kasus ini nanti ke depannya Bang? Karena ini kan seperti mungkin masyarakat awam melihatnya kok agak ada kejanggalan kah atau nantinya tidak akan berjalan dengan lancar itu bagaimana nih Bang? Ya sudah pastilah, berarti kami optimis. Nggak mungkin lah kami ini mengajukan gugatan ya. Nah, kalau soalnya ada yang mengatakan kami ini cari panggung ya, 1000% kami katakan salah besar. Ya. Nggak mungkin lah kami ini memakan gugatan, yang kami gugat ini Kapolri, terus kami ini tidak punya keyakinan bahwa gugatan kami bisa dimenangkan atau sekedar hanya ini aja main-main aja. Nggak mungkin lah. Kami sudah mendapatkan gugatan. Saat dipanggil kami datang ke sini. Ya. Justru kami pertanyakan pihak yang digugat kenapa nggak datang, ya kan?
nggak mampu ngadapin kami, ya kan simpel aja. Kalau mampu datang dong, hadapi gugatan kami. Nah kita nanti tergantung argumen kita. Mereka yang punya legal standing atau kami yang tidak punya legal standing, kita buktikan aja. Nah sekarang nggak datang, gimana kita mau tahunya? Kalau mereka merasa benar, ya silakan ungkapkan di pengadilan kan, biar nanti majelis hakim yang menilai. Nah cuma sekali lagi ya, optimis atau tidaknya optimis yang kami gugatan yang kami daftarkan ini ya, kalau majelis hakimnya ya menginginkan mengungkap kebenaran, pasti dia kabulkan, kecuali dia tidak menginginkan kebenaran untuk terungkap. Gampang aja, simpel aja ya. Sama juga pihak kepolisian, kalau pihak kepolisian memang benar-benar menginginkan mengungkapkan kebenaran, datang aja ngomong sama kita, bang ini karena nggak buka karena begini, sudah dibuka isinya begini, ya udah gampang, simpel aja. Sebenarnya ini nggak perlu digugat karena apa? Mereka ini sudah punya kewajiban ngebuka. Kan memang kewajiban mereka. Cuma Pak Susno udah teriak-teriak, buka aja CCTV-nya, buka handphonenya, nggak didengar. Mantan kabar eskrim itu, Bang Reja Indragiri, buka deh CCTV-nya, buka handphonenya, nggak juga. Netizen seluruhnya buka CCTV-nya, masih juga. Nah kami menggunakan cara yang diatur oleh hukum. Kami daftarkan gugatan. Nah, nanti pengujiannya punya hak nggak kami untuk buka itu?